Pada tugas demonstrasi kontekstual ini, kami melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang berperan dalam praktik coaching kali ini, yaitu saya sendiri, I Gede Ngurah Sutama berperan sebagai supervisor, Ibu Asri Hudatulaini berperan sebagai coach, Ibu Devi Eti Widianti berperan sebagai coachee, dan Bapak Syahroni berperan sebagai pengamat. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Alur coaching dalam supervisi akademik, yakni, pertama pra-supervisi, yang kedua yakni coach, dan yang ketiga yakni pasca supervisi. Perkapan coaching ini merupakan situasi nyata yang dialami coachee. Permasalahan yang dihadapi coachee yaitu beberapa muridnya mengalami penurunan partisipasi dalam belajar jika dibandingkan dengan partisipasi belajar muridnya di awal tahun ajaran baru. Selamat siang Bu Asri, apa kabar nih? Selamat siang Pak Gede, Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak Gede. Pak Gede sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Asri. Oh ya, Bu Asri ini akan melakukan coaching ya hari ini dengan Bu Devi. Seperti yang Ibu sampaikan tempo hari ke saya. Iya, seperti itu Pak Gede. Gimana nih persiapannya? Jadi Pak Gede, kalau karena ini kan saya rencananya kan ini karena kondisinya ini tidak memungkinkan, jadi nanti kan saya akan melakukan dengan daring nih coachingnya. Jadi saya sepakat sama Bu Devi itu lakukan dengan daring dan menyepakati waktunya. Selain itu juga karena ini daring, jadi kami mempersiapkan perangkat dan jaringannya. Dan juga tentu persiapannya itu ya persiapan mental juga. Gitu. Baik Bu Asri. Kompetensi dasar apa nih? Atau kompetensi dasar yang mana nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Asri nih? Jadi begini Pak Gede, kan seperti yang kita tahu nih Pak Gede, kompetensi dasar dari coaching itu kan ada 3. Nah itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah jadi saya ingin nih Pak Gede, jadi dari saya itu dapat bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach saya itu menggali potensinya sendiri. Terus bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu? Jadi nanti saya berharap saya minta tolong nih sama Pak Gede nih nanti untuk mengobservasi saya itu di bagian identifikasi Pak Gede, karena karena saya ini kadang bingung tuh menentukan kata kuncinya itu di situ Pak Gede. Oh begitu. Apa indikator ketercapaian tujuan nih yang ingin dicapai Bu Asri sebagai coach dalam kegiatan ini? Oke. Jadi saya tuh berharap nih Pak Gede ya. Jadi saya dapat menggali potensi coach saya nanti dalam hal ini Devi. Nanti dengan indikatornya itu bisa coach saya itu bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi itu. Kemudian coach saya juga dapat menentukan aksi dari solusi itu. Nanti Bu Devi juga dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dia buat. Dan nanti dapat Bu Devi itu dapat mempertanggungjawabkan aksi yang sudah direncanakan itu. Tetapi tentu saja ya Pak Gede ya, saya berharap nanti Pak Gede bisa mengamati ketiga kompetensi dasar itu Pak Gede, dan agar saya bisa terus belajar mengembangkan kompetensi dasar coaching yang ketiga tadi itu. Jadi nanti saya tahu nih di mana kelemahan saya dan bisa memperbaiki diri Pak Gede. Begitu. Jadi Bu Asri ingin saya tuh merefleksi dan memberikan umpan balik untuk ketiga kompetensi dasar coaching itu ya Bu? Iya, seperti itu Pak Gede. Luar biasa nih Bu Asri nih pemaparan perencanaannya nih. Nah, lalu nih harapan Bu Asri nih dari supervisi yang kita lakukan nanti ini apa harapannya? Jadi Pak Gede, harapan saya ya nanti coaching yang saya lakukan itu dengan Bu Devi itu dapat menjadi identifikasi itu tingkat keberhasilannya itu ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Devi sebagai coaching. Jadi misalnya tingkat keberhasilannya dalam mengcoach Bu Devi itu bisa mengemukakan ide kreatif
bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Devi nanti ketika dilaksanakan rencana aksinya itu. Oh begitu. Baik Bu Asri, jadi itu saja proses pra-supervisi kita. Saya mohon izin di Bu Asri nanti saya untuk tetap hadir di Gmeet-nya sehingga saya bisa mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Devi. Oh iya Pak Gede, tidak apa-apa. Saya sih sangat berharap ya Pak Gede hadir gitu. Karena nanti kan dengan adanya Pak Gede bisa memberikan saya refleksi dan umpan balik untuk perbaikan coaching saya ke depannya. Baiklah Bu Asri. Selamat melakukan coaching ya Bu Aci. Terima kasih. Iya Pak Gede. Ya sama-sama Pak Gede. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Gede. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Asri. Oke, gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak gimana kabarnya si kecil? Alhamdulillah semuanya sehat Bu. Bu Asri gimana? Sehat juga dengan keluarga? Ya, alhamdulillah masih rempong dengan ponak-ponakan Bu Dep. Oke, sama Bu ya, kita sama-sama rempong ini. Ya, sama-sama rempong dengan baby. Ini terima kasih ya Bu Dep ya sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nggih Bu. Ya ini Bu Devi, kan sesuai dengan rencana kita kemarin Bu Devi ya, kita akan melakukan melakukan coaching dengan moda daring Bu Devi ya. Iya Bu. Mohon izin ini Bu Devi, coaching kali ini kita rekam karena nanti akan dilihat oleh fasilitator kita untuk dinilai. Boleh ya Bu Devi ya? Oh boleh sekali Bu Asri. Semoga nanti rekaman ini juga bisa bermanfaat ya buat orang lain ya Bu Asri. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dev. Sama-sama Bu Asri. Oke, apa nih yang akan kita diskusikan kali ini Bu Devi? Saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak saya di sekolah nih Bu Asri. Jadi kebetulan kan saya mengajar di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya mengamati anak-anak itu belakangan ini sering mengalami penurunan motivasi dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi berdampak pada hasil belajarnya. Jadi hasil belajarnya pun kan menurun jadinya Bu Asri gitu. Nah, jadi beberapa siswa juga yang saya amati itu sering malas mengumpulkan tugas Bu. Oh begitu. Jadi anak-anak itu belakangan ini kurang ini ya motivasinya ya, sehingga ini hasil belajarnya menurun. Iya Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan nanti di akhir obrolan kita ini Bu Devi? Saya ingin mendapatkan hal-hal yang dapat memotivasi murid saya, Bu, agar lebih giat lagi belajarnya. Oke, Bu Devi. Semoga nanti Bu Devi ya. Ini Bu Dev, dari level 1 sampai 10 nih Bu Devi ya. Kalau tadi kan anak-anak yang tadi menurut Bu Devi motivasi belajarnya rendah itu nanti kira-kira di level berapa anak-anak itu Bu Devi? Kalau saya lihat sih masih di level 5 ya Bu ya. Jadi Bu Devi ingin meningkatkan di level berapa nanti kira-kira? Kalau masalah itu sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu. Ada di level 7 atau 8 itu sudah cukup kalau menurut saya Bu. Oke, semoga Bu Devi ya tercapai. Nah, kemudian ini Bu Devi ya untuk mencapai harapan Bu Devi tadi itu yang bisa mencapai 7 atau 8 itu, apa rencana Bu Devi untuk bisa mendapatkan tadi itu? Kalau rencana saya ini ingin manajemen kelas dulu Bu. Jadi misalnya kita membuat ice breaking, kemudian yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari gitu Bu dengan tema yang akan kita pelajari. Nah, jadi nanti itu kita bisa menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid saya dalam pembelajaran dan biasa diawali dengan pembelajaran yang
lebih menyenangkan terlebih dahulu. Itu aja mungkin. Lengkap sekali tuh idenya Bu nih. Lengkap sekali ya. Ini dari beberapa rencana tadi yang Ibu sampaikan tuh yang banyak itu. Ini mana yang kira menurut Bu Devi itu yang paling dekat untuk yang mendesak untuk bisa dilakukan tuh yang mana? Kayaknya yang paling bisa saya lakukan itu dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran sepertinya Bu ya, agar pembelajaran itu lebih menarik dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian kita selingi dengan ice breaking yang sesuai dengan tema pembelajaran di kelas itu Bu. Oke begitu. Terus jadi menurut Bu Devi nih Bu Dev ya, yang harus segera dilaksanakan itu menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran begitu ya, dengan ice breaking tadi. Iya Bu. Oke, kapan itu kira-kira dilaksanakan Bu? Saya akan laksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok Bu. Oke. Jadi saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dan saya akan rancang dulu sedemikian rupa hingga bisa mencapai tujuan saya nanti Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Devi. Jadi untuk memudahkan pekerjaan Bu Devi ini Bu Dev, nanti siapa yang akan bisa membantu Bu Devi dalam melaksanakan rencana aksi itu agar anak bisa termotivasi itu siapa? Nanti rekan sejawat saya ada Pak Roni gitu Bu, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Nah, jadi saya akan belajar dengan Pak Roni bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan begitu Bu untuk anak didik saya. Oke, luar biasa sekali Bu Devi. Nah, terus ini bagaimana kita bisa tahu nih Bu Devi ya, rencana Bu Devi yang dibuat itu terlaksana dengan baik? Jadi minggu depan itu saya akan akan mengumpulkan teman-teman saya dulu, mengobrol gitu, berkolaborasi untuk merancang ide-ide saya itu Bu. Oke. Dari obrolan kita yang menarik ini Bu Devi ya, apa yang sudah Bu Devi dapatkan? Saya dapat menemukan cara memotivasi belajar murid saya Bu. Jadi dengan mencoba 3 metode tadi, selain menambah wawasan saya dalam menghadapi murid saya atau menghadapi permasalahan yang dihadapi murid saya Bu, yang bisa memotivasi belajarnya agar tidak menurun begitu Bu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Devi sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Devi hadapi begitu. Begitu Bu ya, Bu Devi ya? Iya Bu. Oke. Jadi terima kasih ya Bu Devi ya, hanya itu mungkin perbincangan-perbincangan kita. Tapi sebelumnya dulu nih Bu Devi, sebelum kita tutup nih Bu Dev, perasaannya Bu Devi bagaimana Bu Dev setelah kita melakukan ini, perasaannya? Jadi perasaan saya setelah mengeluarkan unek-unek saya lebih plong gitu Bu. Jadi keluh kesah saya selama ini bisa saya keluarkan ke Bu Asri. Terima kasih juga tadi buat motivasi dan bimbingannya Bu Asri. Sama-sama Bu Devi ya. Semoga kita ke depannya nih kan mau ketemu lagi kita nih Bu Devi ya. Iya Bu ya. Nah, nanti saya tunggu kabar baiknya Bu Devi. Oke. Dalam melaksanakan praktik pembelajarannya. Oke. Siap Bu, siap. Iya. Oke, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Wah, kegiatan coachingnya sudah selesai Bu Asri ya? Iya nih Pak Gede, alhamdulillah selesai juga akhirnya. Gimana nih perasaannya Bu Asri setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega sekali Pak Gede, karena saya sudah bisa membantu Bu Devi menemukan sendiri potensi yang dia miliki. Dan dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu. Kira-kira nih Bu Asri, sudah tercapai tidak
indikator dari kompetensi yang ingin kita capai ketika kita berbincang di pra supervisi tadi, Bu? Ini perasaan saya nih Pak Gede ya. Jadi saya merasa saya bisa mencapai ketiga kompetensi dasar tadi Pak Gede. Jadi kan tadi saya merasa saya sudah bisa hadir secara penuh, kemudian saya sudah bisa mendengarkan dengan efektif apa-apa yang disampaikan Bu Devi, dan dari mendengarkan efektif itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Devi. Seperti Oh, itu. begitu. Apa nih yang membuat Bu Asri bisa memiliki penilaian seperti itu, Bu? Seperti yang kita bahas kan di awal Pak De ya, ada indikator-indikatornya, ada dari berdasarkan indikator yang saya rasakan itu Pak Gede. Tadi saya merasa saya itu sudah hadir secara penuh itu dilihat dari saya dapat dengan sabar, kemudian saya bersifat terbuka, kemudian saya memiliki rasa ingin tahu terhadap semua hal yang disampaikan Bu Devi. Saya juga sudah mencapai kompetensi mendengarkan dengan aktif juga. Hal ini saya rasakan Pak Gede, ini saya rasakan dari saya tuh membuang asumsi dan asosiasi saya dan fokus mendengarkan Bu Devi saja. Meskipun saya merasa saya pernah mengalaminya, tapi saya menahan diri gitu. Saya hanya fokus mendengarkan Bu Devi, dan saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dari mendengarkan tadi. Jadi saya memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Devi, sehingga dari pertanyaan itu Bu Devi itu bisa menemukan potensi-potensi yang dia miliki dan menemukan solusinya sendiri langsung dari permasalahan yang dihadapi. Gitu Pak Gede. Luar biasa Bu Asri kegiatannya. Dan Bu Asri, ketika proses coaching tadi, saya nih tentunya mengamati dan ada beberapa poin nih yang saya catat di proses tadi, Bu. Mohon izin Bu untuk menyampaikan catatan-catatan saya, Bu. Iya, silakan Pak. Itu yang sangat saya harapkan, Pak. Oke. Pertama, saya melihat tadi diskusinya itu sudah mengalir baik sekali ya. Santai, Ibu berdua santai, kemudian antusias dari gestur, dari tatapan mata itu begitu antusias. Kemudian tadi Bu Asri saya lihat mampu menuntun Bu Devi itu menemukan sendiri potensi dan solusinya. Terus Bu Asri juga terlihat fokus sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Devi. Dan saya memperhatikan Bu Asri juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dari kata kunci yang disampaikan oleh Bu Devi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itulah yang bisa Bu Devi sehingga sadar dia bahwa dianya punya potensi, dan endingnya tadi Bu Devi mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Demikian catatan saya, Bu Asri. Terima kasih banyak Pak Gede. Terima Oke. kasih banyak. Nah, apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching, kemudian sudah menjadi indikator ketercapaian nih dari pengembangan yang diinginkan? Iya Pak Gede. Jadi saya ngerasa itu sudah Pak Gede ya. Jadi saya merasa nih saya hanya perlu nih meningkatkan lagi nih Pak skill saya ini dalam melakukan coaching. Tentu peran saya sebagai coach ini berlatih terus berlatih gitu, mencari literatur sebagai penambahan wawasan saya sehingga saya bisa menjadi seorang coach yang profesional Pak Gede. Baik, jadi catatan hasil observasi saya adalah Ibu akan meningkatkan skill lagi dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach. Demikian Bu ya. Iya Pak Gede, seperti itu. Oke. Baik. Gimana Bu? Terima kasih banyak sekali Pak Gede ya karena sudah mensupervisi saya, memberikan saya masukan begitu, dan semoga saya bisa meningkatkan skill saya begitu. Oh, nggih, sama-sama. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Asri kembangkan nih? Dari semua masukan yang Pak Gede sampaikan tadi itu, saya merasa juga nih, saya merasa sendiri juga Pak Gede ya. Jadi saya merasa saya tuh masih perlu meningkatkan kompetensi saya dalam hal kehadiran penuh dan mendengarkan efektif. Karena begini menurut saya Pak Gede, kalau orang tidak akan bisa merobot yang tentunya yang
akan bisa si coach itu untuk menemukan potensinya, untuk bisa menemukan solusi. Jadi saya merasa sangat penting sekali nih Pak Gede untuk kehadiran penuh dan mendengarkan efektif ini. Baik, Bu Asri, semoga karena kita sudah di akhir sesi dari supervisi ini, jadi saya berharap semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan, Bu ya. Iya, semoga Pak, amin. Oke. Baik, terima kasih Bu Asri. Iya, sama-sama Pak Gede. Selamat siang Bu Asri. Selamat siang Pak Gede.